Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar semua? Baik, Pak. Sudah sarapan? Sudah, Pak. Belum, Pak. Des, kenapa belum? Saya tadi pagi kok terlambat bangun, Pak. Alasannya? Terlambat bangun tadi, Pak. Main tetel malam, tidak? Tidak, Pak. Oke. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Saya minta Des berdiri. Teman-teman, adalah kesehatan dari kita untuk berdoa dan apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni dosa kepada kami, dan jangan tapi bebaskan kami dari yang jahat kami. dalam Bapa. Bapa dan Yesus. Terima kasih Pak Desta yang telah memberi kita dalam doa. Kita lanjut. Ada yang tidak hadir? Ada dua, Pak. Oke, jadi kita absen dulu. Desta, Hadir, Pak. Johan, Hadir, Pak. Fian, Hadir, Pak. Oscar. Hadir, Pak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Hari ini siap untuk belajar? Siap, Pak. Oke. Ada yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Tidak tahu, Pak. Perhatikan ke depannya. Sini ya, Bapak akan sedikit memberikan gambaran untuk kamu ya. Perhatikan gambar ini. Di bagian kiri itu gambar lingkungan bersih. Terus di sebelah kanan itu gambar lingkungan kotor. Perhatikan semua. Ya, Pak. Lingkungan bersih. Tidak maksudnya kamu perhatikan gambar. Ya, Pak. Sudah, Pak. Jadi menurut kalian hari ini kita belajarnya tentang apa? Tentang lingkungan. Tetap Lingkungan. lingkungan. Oke. Di sini pakai penjelasan sedikit. Hari ini kita akan belajar tentang dampak lingkungan maaf salah. Hari ini kita belajar tentang Jadi hari ini kita belajar tentang dampak aktivitas lingkungan, aktivitas manusia terhadap lingkungan. Menurut kalian, apa yang kamu lihat ketika lingkungan di sekitar rumah atau sekolah itu bersih? Senang, Pak. Senang, Ya, Pak. Nyaman. nyaman, apalagi sejuk. Terus Indah dipandang. indah Dipandang. Anda. Terus mengapa ada lingkungan yang bersih dan ada yang kotor? Alasannya itu kenapa? Karena ada aktivitas manusia. Aktivitas manusia. Iya, Pak. Biasanya dari dampaknya ada yang
positif dan ada yang Negatif. menurut kalian kegiatan apa saja yang dilakukan manusia yang dapat mempengaruhi lingkungan? Membuang sampah Membuang sembarangan. sampah sembarangan. Tidak menjaga kebersihan. Ya, terus apa Kegiatan lagi? pembersihan lingkungan. Kegiatan kebersihan lingkungan apa lagi? Oke, jadi apa yang adik-adik sebut tadi itu semua jawabannya itu benar ya? Oke, oke kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mengidentifikasi berbagai aktivitas manusia yang berdampak terhadap lingkungan dengan tepat. Yang kedua, membedakan dampak positif dan dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Yang ketiga, menjelaskan akibat dari aktivitas manusia terhadap kelestarian lingkungan menggunakan bahasa yang sederhana. Yang keempat, menyampaikan hasil pengamatan atau diskusi tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan secara lisan atau tertulis. Yang kelima, menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan melalui tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat air, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sampai sini paham semua? Oke. Hari ini saya minta anak-anak untuk mengamati gambar tersebut. Perhatikan gambar sini. Kita mulai dari informasi. Kira-kira gambar yang pertama ini anak murid sedang melakukan apa ya? Pembersihan kelas. Pembersihan Kelas. Terus gambar yang kedua anak murid sedang melakukan apa lagi? Pembersihan di luar. Di luar. Tiga kelas. Lanjut gambar yang ketiga Pembersihan di luar kelas. di luar. Di luar kelas. Terus yang keempat Pembersihan lingkungan sekolah. Pembersihan lingkungan sekolah. tetap kita semua. Terus di lingkungan kotor, kalian amati dari gambar yang anggap saja di satu ya. Gambar yang pertama. Ini kira-kira apa akibatnya sehingga terjadi begini? Industri. Limbah. Terus gambar yang kedua. Tempat sampah. Buang sampah sembarangan. Ya, pembuangan sampah sembarangan. Gambar yang ketiga. Ini. Kebakaran. Kebakaran hutan. Terus gambar yang keempat. Gunung meletus. Kira-kira sama amati dari gambar yang keempat, contohnya di gunung meletus. Itu tuh pencemaran lingkungan itu apa? Populasi udara. Populasi Masyarakat. Lanjut. Mungkin dari gambar di sini, dari kedua gambar di sini, mungkin kalian ingin bertanya? Waktu dan kesempatan, Bapak persilakan. Tidak ada. Tidak, Tidak ada. tidak ada. Siapa? Itu aja deh. Selanjutnya sekarang saya minta kita bentuk dalam kelompok ya. Ibu. Fian dengan Oscar, Johan dengan Desta. Siapa? Sini saya meminta kalian menjawab pilihan ganda nomor 1 sampai 3. Terus
nomor 1 sampai 2, lanjut di nomor 3 ini dengan 4 dan 5 itu isian. Kita kasih waktu 10 menit. Dan setelah itu presentasi, maju ke depan presentasi dari masing-masing kelompok. Sudah? Belum. Saya minta kelompok 1 untuk maju ke depan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menjawab hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama, menampung termasuk aktivitas yang kami menjawab menjaga lingkungan. B. Menjawab B, menjaga lingkungan. Yang kedua, membawa sampah ke sungai dapat menyebabkan B. banjir. Yang ketiga, sebutkan 3 aktivitas manusia yang berdampak positif terhadap lingkungan. Yang pertama, menanam pohon dan membersihkan lingkungan. Yang kedua, membersihkan sampah di kali. Nomor 4. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Lanjut kelompok 2. Baik, selamat pagi untuk semua. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan melakukan hasil diskusi kelompok kami.
Nomor 1, soalnya menanam pokok termasuk aktivitas yang A. merusak lingkungan, B. menjaga lingkungan, C. mencemari udara, D. menimbulkan banjir. Kelompok kami menjawab B. menjaga lingkungan. Nomor 2, membuang sampah ke sungai dapat menyebabkan A. udara bersih, B. banjir, C. tanah subur, D. air jernih. Kelompok kami menjawab B. banjir. Nomor 3, sebutkan 3 aktivitas manusia yang berdampak positif terhadap lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, jangan membakar hutan sembarangan. Yang ketiga, jangan membersihkan sampah di sungai. Nomor 4, mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Agar hidup kita nyaman, sehat, dan bersih. Nomor 5, bagaimana cara mengurangi sampah plastik? Dengan membuangnya di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah atau masyarakat. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Oke, terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengerjakan lomba kerja yang barusan pagi tadi. Lanjut, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari pemateri tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan? Yang bisa silakan. Bisa. Baik, di sini Bapak akan menyimpulkan sedikit mengenai dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Dampak aktivitas manusia itu tuh ada yang berdampak negatif dan positif. Aktivitas manusia yang berdampak negatif yang pertama itu yang membuat sampah sembarangan. Resikonya itu lingkungan menjadi kotor, menimbulkan bau yang tidak sedap, dan juga dapat menyebabkan banjir. Yang berikut aktivitas manusia yang berdampak positif. Contohnya apa menurut kalian? Contoh. Membuang sampah tempatnya. Berikutnya Oke. pondok dan mundur. Ya, lanjut. Siapa lagi? Membersihkan saluran irigasi yang sudah terpenuhi sampah. Oke, jadi apa yang adik-adik ngomong tadi benar semua. Dari sini Bapak ingin melengkapi sedikit. Aktivitas manusia berdampak positif yaitu yang pertama itu menanam pohon. Itu berdampaknya itu membantu menghasilkan oksigen. Yang kedua itu mengurangi panas udara. Lanjut, menjadi tempat hidup bagi hewan. Oke, sampai di sini sudah paham semua? Sudah? Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini mengenai dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan cukup sampai di sini dulu ya. Iya Pak. Jadi saya meminta satu orang untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Saya minta Yohan. Guru dan teman-teman kita berdoa dalam Bapa. Mari kita Allah.
Identitas Prayogan. Oke, dari cukup sampai di sini. Kita lanjut di minggu depan. Bapak.